Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Kusuma Ujung dengan NIM 0702223116. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi atau input data menggunakan Firebase Real-Time Database ya. Nah, di tampilan ini saya akan menjelaskan eh, data akademik yang bisa kita gunakan untuk input data. Baik, nah di tampilan ini terdapat dua screen yaitu screen 1 sama read. Nah, screen 1 untuk data input dan yang read ini untuk digunakan sebagai eh, edit data nantinya. Oke. Nah, kita akan menjelaskan screen 1. Oke, di sini terdapat judul yaitu data mahasiswa, kemudian ada 4 label yaitu label NIM, nama, prodi, dan angkatan. Kemudian untuk NIM ini di sini saya menggunakan eh, text box ya. Di sini saya menggunakan text box. Kemudian untuk nama juga menggunakan text box dan prodi di sini menggunakan spinner bukan dan angkatan di sini menggunakan text box dan terdiri dari dua button yaitu button input dan read. Nah, kemudian saya tambahkan bagian space di antara NIM nama, prodi dan angkatan supaya ada jarak dari teks itu. Kemudian di sini saya menggunakan 3 Firebase dan 1 Collins Tree. Firebase ini digunakan untuk menyimpan data atau mengirim data nanti ke database. Oke, di Collins Tree ini untuk listnya dan decoration ini untuk memperindah atau menghias tabelnya nanti atau tampilannya. Oke, kita akan masuk ke bloknya. Nah, di bagian blok input ini, screen 1 terdapat Firebase database. Nah, kemudian di sini terdapat text name, ini sebagai tag. Nah, di sini ada set text name, tag nama, dan angkatan. Baru ada notifnya, dia akan memanggil ketika kita udah menyimpan datanya menggunakan ini, dia akan memberikan notifikasi data berhasil ditambahkan. Kemudian di Firebase database get value ini, di sini juga akan memberikan uh, informasi atau notifikasi jika sudah menggunakan NIM ya, yang lama atau NIM yang sudah ada, dia akan memunculkan NIM sudah terdaftar seperti itu. Kemudian di call ini inilah untuk notifikasinya. Kemudian di else ini kita akan memanggil call Firebase database dengan ID NIM dan value-nya inilah NIM, nama prodi dan angkatan. Kemudian kita masuk ke button input. Nah, di button input ini disinilah kita menginput data seperti text name ini untuk masukkan name, baru di sini name, nama, baru prodi, angkatan. Nah, di prodi ini kita pakai selection, sedangkan di mana? Di ini di nama kita menggunakan teks, oke. Kemudian setelah kita masukkan data terlebih dahulu, kita akan memanggil else-nya yaitu Firebase database dengan kode text name. Nah, ini untuk menginput ke Airtable. Sedangkan ini menginput ke Firebase. Nah, di sini saya juga memasukkan dekorasi menggunakan screen 1 yaitu menggunakan vertical arrangement ya, decoration 1 sampai seterusnya dengan ini untuk memperindah atau menghias table tersebut. Kemudian kita akan masuk ke designer bagian read atau tampilan bagian read. Nah, di bagian read ini terdapat 3 label, maksudnya 4 label, yaitu ID, nama, prodi, angkatan. Nah, kemudian di sini dia memakai text box bukan label ya, menggunakan text box ada 3 text box. Kemudian untuk prodinya sama seperti di bagian input tadi kita menggunakan spinner dan ada juga buttonnya yaitu edit dan delete. Nah, disinilah kita nanti untuk mengedit data yang sudah kita input. Nah, di sini untuk edit datanya itu menggunakan horizontal arrangement dan sedangkan di buttonnya itu
ada vertical list data, button edit, button delete. Kemudian Firebase-nya juga ada, yaitu Firebase Database 1, Firebase Database 2, Firebase Database 3. Kemudian saya juga masukkan dekorasi 1 dan notifikasi Colin Tree List View. Baik, kita akan masuk ke bagian bloknya. Nah, di bagian bloknya ini, di sini sudah saya terapkan, yaitu yang pertama itu ada when Firebase Database 1 ya, get value. Nah, di get value ini kita akan menambahkan seperti list item gitu, menampilkan list data yang sudah kita tambahkan. Nah, di sini menggunakan global list, baru di sini saya menambahkan foto. Jika pas diupload, kita mengupload input data, dia akan menambahkan foto. Nah, kemudian kita akan memanggil data yang dari Firebase tadi atau Colin Tree dari input itu masuk ke global list. Dan ada notifikasi dismiss progress dialog. Kemudian, nah inilah untuk database atau list yang nantinya berada di read, yaitu Colin Tree list view elemen click. Nah, ini ada elemennya. Yang pertama itu ada call Firebase database kedua, inilah yang database yang kita tambahkan. Nah, di sini menggunakan elemen index sama seperti ini, dia hanya berbeda di setnya, set global list. Kita juga menggunakan elemen index. Nah, di sini ada vertical list data, vertical edit data. Nah, tadi kan di sini ada dua, vertical edit data dan vertical list data. Nah, vertical list data ini gunanya kita menggunakan false, yaitu edit sebelum diklik belum bisa diedit. Nah, kemudian vertical edit data ini kita buat true untuk bisa diedit nantinya. Kemudian kita masuk di sini di bagian Firebase 1 tag list. Nah, disinilah untuk global listnya ditampilkan, terdiri dari call Firebase database. Nah, kemudian di sini juga ada Firebase database kedua. Yang pertama itu ada set text ID, set text nama, set text prodi, spinner, prodi yaitu selection, text angkatan. Nah, sini kita buat false dulu biar dia belum bisa diedit. Di sini kita buat value semua. Kemudian kita masuk ke Firebase ketiga, yaitu get tag-nya, global tag ID. Ini adalah pesan error, yaitu text ID. Ketika kita udah upload data sebelumnya, contohnya kita menggunakan 001, nanti kalau kita upload kedua, dia akan ini. Ketika kita edit menjadi sama seperti yang sebelumnya, dia akan menampilkan ID telah terdaftar gitu. Kemudian di sini ada call Firebase database 3 clear tag global list. Kemudian Firebase database 3 yaitu dengan tag ID nama prodi angkatan. Kemudian ini adalah untuk menghapus, ketika kita udah siap edit, dia akan menghapus data yang sudah kita edit itu. Kemudian ada notifikasi data berhasil diubah dan kita masukkan call Firebase database tag list. Kemudian di sini ada call Firebase database 3 clear tag global list dan sama seperti yang tadi, ini juga menghapus. Kemudian di sini kan tadi masih diedit. Kemudian di sini kita tinggal kasih notifikasi lagi data berhasil diubah. Nah, kemudian di sini adalah bagian read. Nah, bagian read ini disinilah kita bisa edit datanya tadi. Nah, setelah kita siap edit, dia akan close screen. Baru ini adalah button editnya. Nah, button editnya itu terdiri dari button edit, text, kemudian kita panggil notifikasi. Ketika kita mau mengedit data, kita terlebih dahulu pilih data terlebih dahulu ya. Nanti ada muncul notifikasi, kita wajib memasukkan data terlebih dahulu. Kemudian
Di sini LCF den-nya kita buat button edit, kita buat inputnya ini edit kan, bukan maksudnya buttonnya ini jadi edit, kemudian kita masukkan data, kita enable dulu, kemudian untuk ininya kita ubah menjadi true, yang tadi kan kita buat false, karena datanya tidak boleh diedit dulu. Nah, di sini kan karena kita udah buat button edit, kita buat true untuk bisa datanya diedit. Kemudian setelah itu set button edit text. Nah, setelah kita edit, kita buat tampilannya itu berubah menjadi kata simpan. Nah, kita klik simpan, datanya akan tersimpan. Nah, ini adalah data-data yang akan kita masukkan nanti ketika kita mau edit. Ini udah menampilkan, kita tinggal mengubahnya. Kemudian kita masukkan else-nya itu Firebase database get value text ID text. Nah, kemudian di sini akan ada notifikasi dan button delete. Nah, yang pertama kita jelaskan di bagian delete. Nah, di delete-nya nih, kita cuman memasukkan isFT-nya itu text ID text, baru kita panggil notifikasinya yaitu masukkan data terlebih dahulu. Nah, kita juga ketika mau menghapus data, terlebih dahulu kita memasukkan data dari column tree-nya tadi. Kita masukkan, kemudian kita tinggal masukkan, setelah masukkan kita tinggal klik button delete yang ini, kita tinggal klik, kemudian dia akan memunculkan notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus data ini, kemudian kita tinggal memilih ya, tidak, nah, gitu. Kita tidak bisa mengubah karena kita buat di sini false. Oke, kemudian notifikasinya muncul notifikasi yaitu kita buat get choice ya. Kemudian den-nya call Firebase ketiga. Nah, kita panggil dari Firebase ketiga, clear tag. Nah, kita hapus data dari global list. Nah, inilah datanya yaitu set ID nama prodi angkatan. Kita enablekan nama prodi angkatan. Kemudian di sini kita buat false dan call-nya kita buat notifikasi show alert notice yaitu data berhasil dihapus. Kita kembalikan ke Firebase database 1 yaitu get tag list. Nah, ini merupakan globalnya yaitu initialized global tag ID, global ID, nama prodi angkatan dan list. Oke, di sini kita akan coba input datanya terlebih dahulu. Kita masuk ke screen 1, kemudian kita tes, kita connect-kan, kemudian kita scan. Sini kita scan. Oke. Kita tunggu. Oke, di sini sudah muncul. Ini adalah tampilan yang sudah saya buat, terdiri dari data mahasiswa, input rate. Nah, ini adalah hiasan yang sudah saya terapkan. Yang pertama itu kita masukkan NIM. Contohnya di sini saya masukkan NIM saya 07. Oke, kemudian di sini saya buatkan nama saya. Pilih prodi, sistem informasi, Stambu 22. Kemudian kita input. Nah, dia akan memunculkan data berhasil ditambahkan. Oke, kita akan tambahkan satu data lagi. Kemudian nama, kemudian 22. Kita input. Nah, oke, kemudian kita masukkan ke read. Nah, ini adalah data yang sudah kita buat. Oke, kemudian di sini kita tinggal klik satu data, akan kita ubah. Yang ini. Kemudian kita tinggal klik bagian edit. Kemudian di sini kita buat sistem informasi atau ilmu komputer. Kita buat namanya menjadi Iqbal. Kemudian kita input, simpan. Nah, data berhasil diubah. Kemudian kita bisa kembali. Nah, namanya sudah berubah. Kemudian kita akan masuk ke ini ya. Masuk ke table-nya. Maaf, maksudnya Firebase-nya. Kita akan melihat data sudah terupload atau belum. Refresh.
Ini adalah data yang sudah kita upload. Dia sudah berubah. Nah, kemudian di sini kita akan coba lagi untuk mengubah satu data lagi. Contohnya kita akan input kembali datanya. Yang pertama itu kita buat name-nya lagi. Kemudian namanya, prodinya, dan stambuk 23. Kemudian kita input. Nah, data berhasil ditambahkan, dia akan masuk otomatis ke Firebase real-time database-nya. Kemudian di bagian read, di sini tadi kita akan coba sekali lagi untuk editnya. Kita pilih satu, kemudian ini kita edit dulu, klik bagian edit ya, edit. Kemudian di sini kita tinggal ubah untuk namanya, kemudian kita buat Raditya. Gini ya. Kemudian kita tinggal klik yang bagian simpan. Dia otomatis akan mengubah datanya seperti yang sudah ditampilkan. Oke, setelah itu di sini kita akan buat menghapus datanya. Kita tinggal klik bagian satu datanya. Contohnya kita akan menghapus di bagian Radit. Kita klik, kemudian tinggal klik bagian delete. Nah, di sini sudah memunculkan peringatan. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kemudian kita klik bagian ya. Nah, otomatis datanya akan terhapus di database dan terhapus juga di list data mahasiswanya atau college tree-nya tadi. Oke, sekian dulu hasil yang bisa saya jelaskan terhadap tugas konfigurasi menggunakan modular yaitu Firebase Real-Time Database. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.